Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sambil menikmati hujan bulan Desember yang penuh berkat, saya akan menyampaikan sebuah cerita misteri. Saya tentu sadar bahwa cerita misteri merupakan jenis cerita yang terbatas penggemarnya. Tidak seperti cerita pop atau cerita roman. Tetapi hal itu tidak menjadi masalah bagi saya. Penggemar cerita misteri pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan yang ingin tahu dan golongan yang ingin menikmati. Golongan yang ingin tahu biasanya hanya menikmati cerita misteri di bagian awal saja, sekadar untuk mencari tahu apakah misterinya. Lalu dengan segera akan melompat ke bagian akhir untuk mencari tahu jawaban dari misteri yang menimbulkan penasaran. Jadi boleh dikatakan bahwa golongan yang ingin tahu berorientasi pada hasil. Berbeda dengan golongan yang ingin tahu, maka golongan yang ingin menikmati biasanya akan menikmati cerita misteri dari awal sampai akhir tanpa melewatkan satu bagian kecil dari keseluruhan isi cerita. Terkadang bahkan ada yang sengaja mengulang bagian-bagian tertentu untuk mengumpulkan detail-detail yang mungkin terlewatkan. Karena hal-hal kecil dan remeh bisa jadi merupakan kunci untuk membuka gembok misteri. Bagi golongan yang ingin menikmati, bagian demi bagian cerita misteri ibarat jalan setapak yang harus dijalani supaya sampai ke tujuan. Jadi boleh dikatakan bahwa golongan yang ingin menikmati berorientasi pada proses. Sekarang tibalah saatnya saya bercerita. Oh iya, cerita misteri yang akan saya sampaikan ini bersumber dari Alkitab dan judulnya adalah Siapakah Immanuel? Pertanyaan tentang tokoh misterius ini menggantung di benak seluruh bangsa Israel selama bertahun-tahun, bahkan berabad-abad. Setelah mereka untuk pertama kalinya mendengar nubuat yang disampaikan oleh Yesaya kepada Ahaz. Yesaya pasal 7 ayat 14. Pada zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda itu, majulah Rezin, Raja Aram dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, menyerbu Yerusalem yang merupakan ibu kota kerajaan Yehuda. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Yesaya pasal 7 ayat 1. Lalu datanglah kabar bahwa pasukan Aram telah berkemah di wilayah Efraim, sehingga membuat hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Yesaya pasal 7 ayat 2. Merespon hal itu, maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya. Baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Searya, Syub anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas ke jalan raya pada padang tukang penatu. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya. Kemudian mengangkat anak Tabiel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah. Tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan Rezin ialah kepala Damsyik.
Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim, dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Yesaya pasal 7 ayat 3 sampai 9. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz. Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai 12. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Yesaya pasal 7 ayat 13 sampai 17. Siapakah Immanuel? Sejauh ini bangsa Israel hanya mendapat informasi bahwa ia adalah seorang laki-laki yang lahir dari seorang perempuan muda, atau bisa juga disebut seorang perawan. Tetapi siapakah Immanuel? Pertanyaan ini tetap merupakan misteri sampai kemudian Yesaya kembali bernubuat. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6. Bangsa Israel mendapat tambahan informasi bahwa Immanuel adalah Raja damai yang bijaksana, kekal, dan perkasa, yang besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Tetapi hal itu belum cukup untuk menyingkap misteri Sang Immanuel. Sampai kemudian Yesaya kembali bernubuat. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Yesaya pasal 11 ayat 1-3. Nubuat ini memang memastikan bahwa Immanuel merupakan keturunan Daud, karena ia keluar dari tunggul Isai, ayah Daud, dan kekuasaannya ada di atas tahta Daud. Tetapi kepastian ini tetap belum cukup untuk menyingkap misteri Sang Immanuel, yang pasti juga diurapi oleh Tuhan, karena roh Tuhan ada padanya. Siapakah Immanuel? Kapankah dan di manakah ia lahir? Tidak ada seorang pun yang tahu. Immanuel tetap merupakan tokoh yang misterius. Memang kemudian Yesaya berkali-kali bernubuat tentang hadirnya seorang pembebas, seorang hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa yang akan memulihkan Sion, bahkan mendatangkan keselamatan bagi semua orang. Yesaya pasal 40 sampai pasal 66. Namun, hal itu pada gilirannya hanya menjadi suatu pengharapan mesianis yang selalu dinantikan oleh bangsa Israel turun-temurun. Siapakah Immanuel? Bangsa Israel turun-temurun menantikan kehadirannya sambil terus mengidentifikasi nubuat-nubuat yang berkaitan dengan Immanuel.
Seperti misalnya nubuat yang disampaikan oleh Mika. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika pasal 5 ayat 1. Siapakah Immanuel, Mesias atau Juru Selamat itu? Kapankah dan di manakah ia lahir? Pertanyaan ini terus menggantung di benak seluruh bangsa Israel yang terus menantikan kehadirannya sebagai raja di tengah mereka untuk menyelamatkan mereka dari segala macam penindasan sampai tiba pada zaman penjajahan Romawi. الشعب العلي فشعبك بالانتظار قد سئم الدرب الطويل هذا هو عمانوئيل قد كسر الدرب الطويل تعالى يا رب الورى يا من خلقت ذا الثرى قبل أن أتى ناموسك واليوم كنت بشرا أخذت شرعا ملكها لكي تقيم شعبك إبليس قد كبله تعالى ثبت ملكك هذا هو عمانوئيل قد كسر الدرب الطويل يا كوكب الصبح المنير أرسل شعاعا كي ينير فشعبك في الظلمة ونحو نورك يسير هذا هو عمانوئيل قد كسر الدرب الأسر قد بدا طويل والصبر أمر مستحيل ننجد دوما قائلين تعالى يا عمانوئيل هذا هو عمانوئيل قد كسر الدرب الطويل
siapakah Immanuel? Di tengah penantian panjang bangsa Israel yang tidak bertepi, Allah terus bekerja sampai tiba saat yang indah ketika ia menyatakan kehadiran Immanuel kepada Yusuf. Matius mencatat, kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Sahabat-sahabat Kristus, misteri telah terungkap. Yesus adalah Immanuel. Ia adalah Allah dari surga mulia turun ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia. Ia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita.